upload. Wah, ini. Stop. Oke, sudah saya rekam. Terima kasih diingatkan. Kita lihat di MetaTrader nih. Nah, MetaTrader. Nah, bagaimana caranya mendownload robot sampai dimasukkan ke dalam MetaTrader. Nah, download robot ada di sini, ya. Ada di STB Center. Karena ini saya tekankan, ini bukan robot resmi GK Invest, ya, nggak boleh ya. GK Invest itu hanya sekedar robot. Ya, ada pertanyaan. Botolnya dari ya. Botol. Mute ya, mohon maaf. Oke, saya teruskan. Downloadnya di step.center. Step ini adalah website komunitas yang mana memang kita dulu setahun yang lalu dan secara kontinu tiap bulannya mengadakan seminar berbayar di hotel. Itu berbayar untuk seminar menciptakan robot trading sendiri. Itu seminar yang saya klaim satu-satunya dan pertama di Indonesia. Dan belum ada yang protes sampai sekarang. Nah, karena ada pandemik ini akhirnya ditiadakan dan diganti webinar ya. Tentunya porsinya berbeda ya dengan yang berbayar sebelumnya. Nah, ini robot ini memang hasil dari komunitas ya, yang mana bukan, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan robot GK Invest. Jadi teman-teman harus juga memahami bagaimana juga cara-cara setting robot ini biar tidak terjebak oleh fitur-fiturnya begitu. Karena bagaimanapun robot bisa jadi pisau bermata dua. Kalau kita tetap emosional, juga bisa aja setting robot itu dibuat emosional, dibuat serakah ya. Linknya di sini teman-teman. Ini ada link download ya. Link download robot gratis di sini bisa diklik. Ada permintaan password karena teman-teman kemarin sudah sebagian besar meminta password dan sudah download MT5 dan akunnya. Tentunya sekarang kita bisa lanjutkan saja ke operasionalnya ya. Atau belum yang download yang belum siap di MetaTrader bisa cek saya. Nah, ini saya awali dari gimana downloadnya. Nah, setelah teman-teman klik itu di sini ini keterangan fitur-fitur step toolbot ya. Nah, ini ada keterangan di bawah keterangan itu di bawah manual book dari fiturnya robot itu ada link di sini namanya step.center/ebot.car. Nah, di situ diklik. Nanti kalau sudah diklik nanti akan muncul di kiri bawah ini ada downloadan filenya ebot. Nah, disitulah nanti kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Ya, kita cut dulu, kita masukkan misalkan di IE ya. Misalkan kita masukkan di sini. Nah, ebot di sini itu diekstrak here. Ekstrak. Nah, akan muncul namanya step tool. Ini nama step tool 920 itu nama filenya ya. Oke, kita ingat-ingat ya. Step tool 920 ada di folder mana? Itu ingat-ingat dulu. Ya. Oke, setelah itu kita masuk di MetaTrader. Nah, di MetaTrader kita klik file, open data folder.
Nah, di sini ada, oke, yang tadi ini ya, IE ini, robot ini kita klik, kita copy dulu ya. Sorry, tadi langkahnya ini kita copy dulu. Terus kita masuk di MetaTrader, kita open data folder. Data foldernya ada foldernya MGL 5. Klik di sini, kemudian export, terus add visor. Nah, paste di sini ya. Kalau sudah ada di sini filenya ya. Nah, ini filenya pindah ke sini. Nah, ini bisa ditutup kalau sudah dipaste ya. Nanti akan muncul di sini. Setelah itu ini di refresh ya. Nah, ini di refresh ini kalau misalkan tidak ada menu refresh di bawah sini, teman-teman bisa close dan buka lagi MetaTrader-nya. Ya, di close terus dibuka lagi. Nanti akan muncul di export advisor, ada advisor di sini. Nah, ini ada step tool 920. Ini untuk cara mengaktifkannya, chart yang kita siapkan itu kita buka ya. Nah, misalkan kita buka baru nih, atau yang sudah ada ya. Ini AU misalkan ya, Australia USD. Kita klik 2 kali STO 920-nya. Nah, kita allow, terus kita masukkan password. Nah, password ini harus tanya ke saya ya. Nah, caranya kalau orang nggak kenal saya gimana ya, melalui orang-orang yang Anda kenal di official kita invest. Makanya kalau saya webinar undang, terserah siapapun bisa ikut. Nanti kan juga kalau misalkan minta password ini kan mesti mereka mencari orang-orang yang kenal di DKIMP siapa, entah itu di Pekanbaru, entah di Jakarta, entah itu marketingnya di Bandung, begitu. Mereka pasti siapa yang dia kenal pasti akan hubungi dan nanti akan dari official itu akan minta password ke saya. Itu sudah terjadi, anak-anak Jakarta juga seperti itu. Dihubungi oleh klien, begitu minta password. Dan ada ini, form ya, kalau misalkan nggak menghubungi official bisa form, isi form di sini. Isi form di sini ini saya tidak meminta nomor HP, tidak meminta alamat email dari klien, tapi hanya minta nomor handphone official yang mereka kenal di cabang manapun. Sehingga setelah dia mengisi ini, maka saya akan menghubungi official itu untuk ngasihkan passwordnya. Nah, ini ada di permintaan password robot. Password robot ini saya generate sesuai dengan nomor akun ya. Jadi satu akun, satu robot 388 306 98. Oke, saya masukkan password dulu. Coba ya, saya oke dulu passwordnya benar atau enggak. Oke, ini udah benar. Ini saya buat gelap dulu. Oh, sudah benar. Keluarnya seperti ini ya, karena saya buat tulisannya putih. Kalau sudah benar, nanti layar atau chat itu akan seperti ini. Kalau passwordnya sudah benar dan dia masuk. Nah, kalau untuk settingnya bagaimana? Kita klik kanan, kita klik expert list, disitulah tempat robot terdaftar ya. Berarti saya sudah ada robot di Euro USD dan Australia USD. Ini tinggal klik properties, mana yang mau kita setting, yang tadi yang AU yang belum di setting ya. Nah, ini di setting. Robot ini berlaku manual apa otomatis. Kalau ini saya klik manual, maka yang ngeklik eksekusi buy atau sell adalah tangan kita sendiri. Terserah berdasarkan apa, berdasarkan fundamental bisa, berdasarkan
technical atau berdasarkan atau chartis ataupun prediksi terserah. Kita klik. Terus fungsinya robot apa kalau kita klik sendiri gitu. Fungsinya robot satu, dia bisa melakukan stop loss sendiri berdasarkan money. Misalkan kita mau, oke, saya risiko terbesar 50 US, 100 US, itu bisa ditulis SL money di sini. Berdasarkan misalkan money management, misalkan dari 1% risiko, kalau dari 100 juta maksimal kerugian 100 US misalkan, seperti itu. Itu bisa disetting di sini 100. Nanti kalau sudah minus 100 floatingnya ya clear all. Atau berdasarkan SL point, berapa pips begitu yang akan tertulis, akan jadikan SL ya. Terus yang berikutnya close all order. Itu berlaku kalau kita sudah banyak open posisi dan sudah plus begitu, pengen clear all satu-satu, capek gitu, bisa di true ini langsung clear semua cat. Di cat itu ya terutama. Terus use FM, MM ini bila ini di true, maka fungsinya level-level ini akan berfungsi. Fungsi level-level ini akan berfungsi. Ketika kita buy manual ternyata turun, kita mau buy lagi di level 2, jaraknya berapa level pertama sama kedua? Misalkan 20 pips, 20 pips itu 200 ya, sama dengan 200. Jadi digitnya ditambahin 1. Nah, kalau ini 25 berarti 200 ini. Oke. Terus level kedua ini bisa lotnya diubah-ubah. Level ketiga juga bisa diubah-ubah. Atau misalkan kita nggak mau averaging ya, nggak mau martingale. Ini kalau martingale bisa 0,1, ini ditulis 0,2, ya begitu. Ini ditulis 0,4, begitu bisa. Nah, kalau misalkan nggak mau ini, teman-teman bisa ini pause ya. Nggak usah pakai level-levelan, di pause, otomatis max levelnya nggak berfungsi. Kalau ini di true, max levelnya berfungsi. Kalau ini ditulis 4, begitu aja berarti level yang ke-5, 6 nggak akan jalan. Ya. Kalau ini di true dan ini 4. Kalau ini di false, ini mau ditulis berapa aja nggak ada masalah. Fungsi stop trade ini fungsinya untuk bila misalkan ini sudah jalan begitu ya, saya kemudian kita mau, kalau ini sudah clear, nggak akan mengambil posisi baru. Fungsinya nggak ngambil posisi baru setelah clear open yang sekarang, posisi yang sekarang. Itu kalau stop trade-nya dibuat true. Oke, stop trade-nya dibuat true. Oke, sekarang use trailing ya. Teman-teman ada yang belum tahu tentang trailing? Tolong chat kalau belum tahu. Kalau sudah tahu, saya lanjut. Ya, sudah ngerti semuanya trailing ya. Oke, kalau ini di true, mosok sih beberapa belum tahu, tapi malu saja. Nah, wis tak jelas no. Nah, ini ada yang belum. Begini, ini kata kakek saya ya. Kakek saya namanya Josoros nih, makanya hidungnya sama tau ini. Nah, bisa dibaca ini petuah-petuahnya kakek saya. Yang penting bukan masalah benar atau salah, tapi seberapa besar profit Anda ketika benar dan seberapa banyak loss Anda ketika salah. Maknanya untuk bisa profit konsisten, Anda tidak harus selalu benar. Bahkan sistem dengan rata-rata kebenaran yang kecil bisa tetap menghasilkan profit jika menghimpun profit besar saat keberuntungan datang dan bisa menekan loss sekecil mungkin saat salah. Ya, caranya gimana?
Nih, seperti how to limited risk unlimited gain. Bagaimana menciptakan sistem yang risikonya terbatas tapi keuntungan tak terbatas. Seperti kita pasang robot itu ya ibaratnya kita buka toko gitu, buka lapak. Yang lewat sehari kita nggak bisa paksakan. Saya mau yang lewat 100 orang per hari, nggak bisa kita maksain begitu. Mau 1.000 orang nggak bisa maksain, apalagi maksain untuk beli, itu nggak bisa. Termasuk juga sistem trading itu baik robotik maupun manual ya seperti itu, kita harus punya SOP. Nah, terutama robot SOP-nya sangat disiplin sekali. Kalau tidak sesuai pola pasti dia tidak akan open posisi. Nah, seperti buat toko itu juga ketika untung, nggak pernah saya menemui orang yang buka toko, saya mau beli, dia bilang, maaf mas, hari ini saya sudah untung 2 juta, jadi saya sudah nggak jualan, sudah tutup, besok aja ya. Belum pernah ngalami seperti itu. Artinya keuntungan itu jangan dibatasi. Itu idealisme saya ya. Keuntungan itu jangan dibatasi, tapi resiko yang harus dibatasi. Itu menurut kakek saya seperti itu. Jadi jangan dibalik, teman-teman sekarang pada untung dikit-dikit diambil, untung dikit-dikit diambil. Nanti kalau loss sedikit nggak mau dilepas, loss banyak sayang dilepas, loss semuanya baru juga lepas semuanya. Udah. Jadi nggak nyadar-nyadar begitu sebelum habis ludes. Jangan dibalik seperti itu. Ini contoh misalkan kita pakai indikator trending. Ya, indikator robotnya misalkan kita pasang indikator trending. Indikator follow the trend itu adalah indikator yang bila kita chartnya itu naik, dia akan ikut buy. Chartnya turun, dia akan ikut sell begitu. Dengan parameter yang sudah ditentukan oleh indikator itu. Misalkan kayak parabolic SAR begitu, itu trending ya. Nah, ini kita contoh buy. Ternyata turun, artinya kan rugi. Nah, rugi sudah kita batasi, misalkan pembatasannya 1%, misal. Bisa lebih bisa, asalkan kita sudah menguji kelayakan sistem dengan menghitung probabilitasnya. Kalau probabilitasnya bagus 90%, ya bisa aja lebih dari 1%. Asumsinya kalau 1% itu kita punya probabilitas 60% aja sudah layak untuk bisa buat sistem. 60% loh. Atau bahkan banyak salahnya pun bisa kita dapat untung. Karena sekali untung kita bisa dapat banyak. Nah, setelah turun, robotnya nge-sell lagi. Atau kita nge-sell lagi. Ternyata chartnya naik, rugi lagi 1%. Begitu seterusnya buy sell salah terus sampai 7 kali salah. Asumsinya 7 kali salah. Maka kita rugi sampai 7%. Gitu. Nah, suatu ketika robotnya buy di sini, nah, stop loss-nya kan kita batasi 1% di sini. Kemudian harga sudah naik ke atas ini ya. Atas ya. Nah, ketika harga di atas ini, SL ini bisa kita ubah ya, modify. Kita ubah posisi SL menjadi di atasnya buy. Maka ini sudah mengunci keuntungan. Kalau sudah posisi mengunci keuntungan seperti ini, pertanyaannya hanya kita untung banyak atau untung dikit segini aja. Tidak ada pertanyaan yang kita untung apa rugi ya. Sudah tidak ada opsi rugi kalau sudah seperti ini. Untung sedikit atau untung banyak. Nah, kenapa nggak di-cut aja di sini Pak? Kenapa harus di sini nanti kalau pas balik sini kan jadi untungnya dikit. Nah, kalau di sini kan banyak, nah, belum tentu. Nah, kalau kita sudah memutuskan bahwa udah rezeki saya sekian, itu ya sekian aja, nggak bisa unlimited gain. Nah, caranya unlimited gain, ya kita stop loss di sini, nanti harga ternyata naik beneran di sini, baru kita geser lagi stop loss-nya di sana. Nah, kan andaikan kita cut di sini, kita nggak ada kesempatan mendapatkan profit di atasnya lagi. Nah, ini kan masih di atasnya bisa.
Dan itu masih aja di atasnya, ini kan belum kesentuh SL-nya. Bisa tak terbatas, dan ini bisa panjang, bisa lebih dari 20% pun bisa. Atau unlimited gain di situ. Bisa menutup kerugian yang 7% itu tadi. Ini namanya trailing. Dan ini bisa dilakukan dengan robot. Ini kalau single, open posisi. Nah, robot yang saya bagikan itu bisa banyak posisi, 10 posisi, kemudian trailing semuanya dengan harga yang berbeda-beda bisa. Nah, ini gambaran kalau satu posisi saja sudah kita istilahnya ngeliatin kayak gini kan mesti nggak nggak kerasan ya wong Jawa, nggak bisa teliti lah sampai capek lah nunggu harga ke sana digeser lagi. Dia pakai robot itu dia geser sendiri, tinggal kita atur yang namanya trailing step-nya itu berapa. Kalau trailing di 50, misalkan tadi kita tulis trailingnya ini true ya, kemudian 10, 1, artinya ketika harga mencapai profit 10 itu 100 ya, tambah 1 digit 100 pip, berarti dia akan ngunci 10 pip. Untung $100, kita ngunci $10. Gitu. Seperti tulisannya yang ini tadi, kita untung pertama kali berapa di situ. Nah, di sini ini katakanlah misalkan 10, 100, dia ngunci di sini 10. Kalau ini tertulis 10, 1. Terpendek berapa? Trailing itu terpendek 5. Nah, ini namanya stop level ya. Di setiap pair punya stop level yang berbeda-beda. Tapi kalau mayor pair, correct itu rata-rata sama 50. Atau kalau ditulis di sini trailingnya 5. Nah, ini bisa trailing step-nya bisa 0. Artinya ketika 5, ini stop loss-nya akan ngunci di BIP, di harga open posisi. Kalau misalkan ini harganya sudah mencapai 60 begitu, baru dia trailingnya 10. Kalau pas turun dia nggak ikut turun, tetap ngunci di 10. Ada yang bingung, cek. Saya akan ulangi. Di sebelah mana yang bingung? Ayo bisa langsung unmute, bisa langsung ngobrol. Kalau capek ngetik. Pak Edi silakan. Trailing stop pernah nanya sama saya tuh, ada yang mungkin ditanya. Silakan Pak Edi. Ya Pak Edi barusan juga cek. Sudah saya jelaskan trailing itu seperti itu. Pak Edi. Nah, dengan robot kita tidak hanya bisa trailing otomatis satu transaksi, tapi bisa banyak transaksi sekaligus dan diakumulasi. Misalkan nih transaksi pertama minus, transaksi kedua minus, transaksi ketiga plus dikit, transaksi keempat plus agak banyak, transaksi kelima plus banyak. Itu di total semuanya itu ada berapa sisanya, berapa pips begitu. Nah, itu nanti akan trailing sendiri, bergerak sendiri. Kalau pas trailing sudah jalan, mereka sudah pasang stop loss-nya serempak di harga yang sama. Ketika harga berbalik, dia akan clear sendiri. Semuanya akan clear. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Ngubah satu-satu itu. Bisa cut sendiri. Bisa, Pak. Betul, bisa cut sendiri semuanya, Pak Edi. Karena stop loss-nya sudah dipasang, digeser. Nah, oke, trailing sudah jalan. Berarti kalau misalkan ini saya klik manual, terus ini saya force, artinya level-levelnya tidak berfungsi, maka robotnya berfungsi untuk apa saja? Tadi stop loss-nya bisa money, berdasarkan money atau pitch, terus bisa trailingnya berfungsi, karena kalau kita nggak pakai robot, trailing seperti itu kan susah juga. Fungsinya untuk trailing itu. Gitu. Nah, level 1, 2, 3, 4 ini juga bisa kita ngukur. Misalkan nih, kita pakai Fibonacci misalkan.
Mas, robot ini kalau langsung setting di akun bisa ya bisa. Makanya akunnya nanti minta passwordnya apa, minta dulu ke official ya. Nanti saya buatin passwordnya, satu akun satu password. Dan nanti juga butuh yang namanya VPS. Nanti hubungi Pak Sigit aja untuk soal VPS-nya bagaimana. Kalau nggak pakai VPS bisa nggak? Bisa. Pakai laptop, Bapak Ibu, laptopnya nyala terus 24 jam 7 hari. 5 hari ya. 24 jam kali 5 hari begitu. Nanti di minggu ketiga kalau laptopnya rusak ya jangan salahkan. Mending VPS saja murah daripada laptopnya yang rusak berapa juta gitu. Nah, ini misalnya nih Fibonacci, kita di Euro US misalkan seperti ini. Nah, kita di sini misalkan mau buy gitu ya. Kita mau nge-buy di sini. Di harga sekarang kita mau buy. Ini 1 menit kok pantesan. Oke. Coba deh. Misalkan kita mau mau buy di level ini. Enggak enak ini catnya. Terlalu ke bawah. Nah, buy di posisi sekarang begitu. Terus ternyata turun, tidak sesuai ekspektasi. Turun begini. Nah, dikala di 161 kita mau buy lagi di sini. Jadi kita ukur ini berapa? Oh, 50 poin. Nah, berarti di setting robot tadi level kedua, ring di level 1 itu 50 atau 5, diketik 5 begitu, atau otomatis dia akan setelah 5 dia akan buy lagi. Terus ini diukur dari level 2 ke level 3 berapa? 197 poin di level 261. Maka buy lagi di berapa, ringnya berapa. Ini bisa pakai seperti ini ya, difungsikan sebagai Fibonacci. Nah, terus nanti buy lagi di mana sini. Sehingga ketika balik benar-benar buy itu nggak harus, kalau tadi awalnya kan di sini nggak harus nunggu sampai harga di sini, nanti nunggu harga di tengah-tengah sini aja sudah clear all, nggak harus sampai nunggu sana karena belum tentu harga balik lagi ke sana. Itu keuntungannya kalau averaging. Nah, tapi juga harus memenuhi kriteria, saya sudah buatin juga tentang money manajemennya di struktur skema profit, skema dan risiko profit ini. Nah, di sini kalau mau nge-buy lagi jaraknya berapa ini bisa dihitung begitu. Kira-kira kerugian maksimal yang bisa saya tanggung, modal maksimal yang bisa saya siapin berapa, itu bisa. Nah, di sini itu bisa di-download juga di www.step.center/skema.car ya. Bisa di close manual, bisa. Tapi kalau sudah numpuk-numpuk banyak level gitu, di close salah satunya, itu yang bikin robotnya bingung ya, gede-gede nanti. Jadi kalau pas single posisi, nggak masalah, langsung di close. Dia akan open posisi sendiri sesuai perintah. Terus, ini kan saya cerita tentang manual ya. Ini salah satu fungsinya misalkan di ini ya, indikator alat bantu Fibonacci. Seperti itu tadi. Nah, tadi kan ada yang selain manual.
tadi kan saya ngomong ini manual ya, fungsinya kalau manual seperti itu. Dengan cara manual itu artinya itu semi robotik ya. Itulah yang namanya semi robotik. Jadi yang lakukan tangan kita, yang berusin robot. Itu semi robotik. Yang kedua, kita menggunakan parabolic SAR. Ya. Kalau ini kita pilih mode ordernya parabolic SAR, dia akan open posisi sendiri sesuai dengan indikator parabolic SAR. Tipe-tipenya apa saja. Oke, parabolic SAR itu gimana caranya? Nah, seperti ini. Kalau robot itu kita setting di time frame-nya H1, berarti ya parabolic SAR-nya menurut H1. Nah, ini parabolic SAR kayak gini, ini sel ya. Kalau sudah muncul titik di atasnya, dia akan sel. Robot juga akan begitu sel sendiri. Nah, ini. Parabolic SAR itu bawah begini, ada titik-titik bawah ini ketika tertembus oleh candle itu, dia akan keluar titik di atasnya. Dan itu akan tandanya sell. Kalau keluar titik pertama kali kayak ini ya, titik yang pertama kali di sini ini dia akan buy. Jadi di mana titik pertama kali keluar dia akan buy atau sell, itu robot akan bekerjanya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini buy, keluar titik di sini itu buy. Keluar titik pertama ini buy, nah ini dapat banyak. Misalkan buy kan open posisi di sini. Begitu keluar, pindah candle, dia buy di sini, dapatnya banyak. Nah, ini ada 1.600 poin. Nah, ketika kayak gini, ini baru mau nge-sell. Ini kan titiknya baru satu tok. Sell di sini, sell begitu. Terus kemudian candle yang kedua buy. Ya udah posisi apapun dia juga nge-buy, dia nge-locking. Itu ada posisi sell, ada posisi buy. Itu cara kerjanya. Kalau pakai parabolic SAR. Nah, kalau misalkan kita mau scalping, kasih aja nak di M1. Pakai parabolic SAR M1. Nah, ini kan nanti akan muncul banyak buy sell setiap lebih sering lagi kalau M1. Nah, kalau pengen lebih sering lagi transaksinya, ya pakai aja auto buy dan auto sell. Jadi ketika robot dinyalakan, dia langsung buy dan sell sendiri. Ya, ini ya, saya mau praktekkan buy dan sell sendiri ya. Kalau auto buy itu buy, terus begitu close dia buy lagi. Ternyata kalau turun, dia nge-buy lagi dengan level-level yang sudah diperintahkan itu dengan ring yang sudah di-setting. Mau ring berapa ring dari transaksi pertama ke transaksi kedua. Nah, ini artinya ring itu kalau 20 berarti dari jarak antara transaksi pertama dan kedua adalah 200 pips kalau 20 itu. Ya. Dan seterusnya artinya. Nah, TP kenapa kosong? Karena ini pakai trailing. Kalau Bapak Ibu nggak pakai trailing, ini false begitu. Ini targetnya harus diisi. Nah, kalau targetnya cuma level 1 saja kan gampang nih isinya. Buy di sini, SL-nya di sini, SL-nya sudah di-setting di sini, buy-nya TP-nya di-setting di sini. Tapi kalau transaksinya banyak, ini buy lagi sudah ada numpuk 6 buy lagi begitu. Kita mau closing di mana biar nggak rugi? Ngitung kan pakai kalkulator. Pertama ini, kedua ini, atau kalau nggak hitung pakai kalkulator kita nungguin di kala mana seluruh floatingnya plus itu baru saya close gitu nungguin kalau nggak mau ngitung. Nah, saya sudah siapin skema ini. Skema ini Excel ini untuk ngitung, misalkan ada 7 level begitu ya di sini, ada 7 level. Buy-nya sebanyak 7, 0,1 semuanya. Di titik mana saya harus clear jika saya mau untung 140.000. Nah, berarti di 320 pips atau ditulis di robot 32 begitu saja karena kan beda satu digit. Kalau 320 itu ditulis 32, maka setelah ditulis 32, maka dari seluruhnya
itu nanti akan clear-nya keuntungannya 140.000 ini atau $14. Bingung ya? Jadi sudah saya siapin skema risiko ini tidak perlu ngitung. Kalau itu pakai TP, tapi Bapak Ibu, saya selalu menekankan pada setiap edukasi itu kita di sini mencari ilmu dan langsung diterapkan hingga menjadi duit. Jangan mempersulit masalah. Jangan mempersulit ilmu itu menjadi sulit. Jadi menyederhanakan saja. Ngapain kita pakai TP yang harus hitung ini itu. Ya udah pakai trailing aja kalau begitu. Toh juga hasilnya bisa tak terbatas dengan trailing itu. Kalau pakai setting TP, ya sudah segitu aja cukup. Nggak bisa punya kesempatan tak terbatas. Ya, wis luwih enak juga dapatnya bisa lebih banyak. Nggak perlu ngitung ini itu gitu. Nah, ini sudah tujuannya kenapa kok dikasih auto buy? Karena ada suatu kondisi bahwa misalkan nih trendingnya euro ini akan naik. Karena sudah banyak orang ngomong itu trennya naik dan dilihat di time frame D1, H4, H1 sudah naik semua. Nah, kita posisi auto buy aja. Ngebuy terus. Begitu close, kena trailingnya, buy lagi. Close, kena trailingnya, buy lagi. Ternyata minus, enggak, belum plus. Setelah minus, ring berapa lagi, buy lagi. Minus lagi, ring berapa, buy lagi. Kemudian naik beneran, clear all semua. Begitu cara kerjanya, auto buy. Nah, sekarang auto buy sell ini, ya langsung, ini saya terapkan ya. Saya live kan yang Euro USD ini ya. Oke, saya hapus yang nah cara ngapusnya begini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ragu karena robot ini kan begitu ini diklik diaktifkan, ini kalau sudah siap ya settingannya auto ini bisa diklik auto trading ini. Kelihatan ya? Ya nggak kelihatan bisa chat auto trading ini ya, ini bisa diklik. Begitu diklik, robotnya akan nyala semua. Nah, hati-hati, kita mau mengaktifkan berapa robot. Kalau yang diaktifkan itu satu saja, begini, ada dua cara. Kalau yang diaktifkan satu saja di pair mana, misalnya di pair euro aja, ini bisa dihapus, di remove. Kalau kita nggak mau remove karena itu menyimpan, mau nyeting lagi males, ini di allow-nya ini dicentang-centang. Centangnya dihapus. Artinya dia tidak akan eksekusi walaupun auto tradingnya aktif. Ya. Kalau misalkan teman-teman ini sayang settingnya nanti lupa, ini bisa di save ya. Di save, dikasih apa gitu settingnya nanti akan tersimpan di sini. Setelah misalkan ini kita hapus, kita bisa load lagi. Ini bisa kita open dan kembali ke settingan yang semula termasuk passwordnya juga. Begitu untuk menonaktifkan salah satu ya. Berarti ini yang AU bisa nggak fungsi, tinggal EU. EU-nya ini sudah centang-centang 2 ya. Posisi kita buat auto buy sell. Tidak pakai stop loss, true 10. Anggap aja begini. Stop trade loss. Ini true pakai trailing paling pendek 50. Oke, close. Ini saya auto trading ya. Perhatikan historinya yang bawah ya. Perhatikan historinya yang bawah. Ketika ini saya auto tradingnya saya on kan. Nah, trade-nya lihat ya yang toolbox-nya. Begitu ini saya klik dia langsung buy sell. Nah, langsung keluar settingannya ini. Nah,
Nanti kalau salah satunya naik atau salah satunya turun, yang satunya kan plus, dia trailing nih. Trailing 50 tadi. Terus yang satunya akan numpuk, akan eksekusi buy lagi. Jika ini turun lagi, dia akan eksekusi buy lagi ketika pipsnya berapa, nah, tergantung setting. Settingnya tadi pipsnya berapa, level keduanya 200 pip, berarti setelah 200 pip dia akan nge-buy lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke real seperti ini, harusnya di backtest dulu. Caranya backtest seperti ini. Di strategi tester kanan bawah, ini ada tulisan strategi tester ya. Mungkin ketutupan ini ya. Yang bawah ini ya. Ketutupan. Nah, di sini nih ada tulisan strategi tester. Sini. Atur untuk time frame pas di robot di mananya ya. Tapi tadi ada yang tanyanya kok nggak di room sih. Oke. Masih. Ini belum tester dulu ya. Ini ada pertanyaan ini dulu. Saya clearkan. Begini ya. Kalau robot ini sekarang aktifnya di chart Euro USD, tahu dari mana? Nah ini toolnya nyantol di sini. Ini di Euro USD M15. Berarti ini kalau misalkan pakai parabolik SAR-nya berdasarkan M15. Tapi kalau ini langsung kita klik di M1 begini, dia akan bekerja di M1. Begitu. Tinggal tempatnya robot di mana, setting time frame-nya, kita klik aja yang ini. Gitu. Nah, kalau di pair lain yang nggak ngaruh, ini hanya untuk pair yang ada robotnya. Cirinya bagaimana? Yaitu di pojok kanan atas itu ada tulisan robot step tool 920 kayak gitu. Nah, itu atau bisa dilihat di expert list ini robotnya ditaruhnya di mana aja gitu. Yang enggak pakai bisa di remove aja. Begitu Pak, jelas maksudnya? Nah, kalau sudah jelas saya akan masuk di strategi tester. Strategi tester di bawah kanan ini ada tulisan strategi tester atau di file, view, ya view ini kemudian di strategi tester. Ya, Bapak Ibu bisa langsung praktek ya kalau misalkan ada laptopnya. Terus kalau sudah ada akun demonya silahkan aja tanya sekarang. Chat saja nomor akunnya berapa, nanti langsung saya kasih passwordnya. Ya, setelah strategi tester, diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada overview, tutupnya kita bisa tutup. Overview ini ada setting ya. Nah, ini yang penting di settingnya. Robotnya namanya apa? Step tool. Kita klik di sini nama robotnya apa? Step tool 920 ya. Terus di pair apa? Euro USD. Time frame-nya apa? Misalkan M1 atau yang M15 lah yang masuk akal lah. Periodnya jangan lama-lama lah, sebulan aja. Misalkan ini 2020 dari bulan Maret tanggal 1 misalkan, yang enggak kelamaan. Ini contoh aja, nanti bisa coba lagi. Nah ini di dalam strategi tester itu juga masukkan password. Ya pasti nanti kita bantulah Pak Edi. Ini kan begini ya Pak Edi. Banyak sekali penjual robot. Itu bahkan sudah masuk TV-TV banyak sekali.
itu nggak memberikan edukasi pada pemakai robot itu. Nggak ngerti itu cara kerjanya bagaimana, kok bisa seperti itu, kok bisa begini, begitu ya. Nah, kita nggak mau, di sini tuh nggak mau beli kucing dalam karung. Bahkan ini pun Bapak, teman-teman nggak disuruh untuk beli kucing sebenarnya, karena memang kita nggak jualan robot itu. Ya, jadi kendati pun Bapak sekarang bingung, jangan khawatir. Kita akan edukasi sampai bisa. Sambil edukasi terus nggak untuk duit. Nggak, kapan kerjanya edukasi terus. Ya udah, sementara kita settingin sambil Bapak belajar, sambil riset begitu. Ya robotnya sudah bekerja, cari duit, Bapak juga harus ngerti. Jangan terus seterusnya, ya udahlah pokoknya saya percaya aja. Nggak boleh seperti itu. Biar ngerti ya, ilmu itu yang akan nantinya kan kita harapkan kalau teman-teman sudah mandiri, kita kan juga enak bisa bisa berkembang lagi, sama-sama berkembang. Ada banyak waktu ya riset robot lagi begitu. Gitu ya maksudnya Pak Edi. Jadi kalau misalkan belum bisa pengen segera dapat duit, ya udah jalankan aja dapat duit sambil belajar. Privat aja nggak apa-apa gitu. Ini strategi tester ini siapa ini? Ya, strategi tester ini untuk mengetes settingan kita. Jadi Pak, teman-teman kalau misalkan lagi bingung, saya mau nyetingnya yang bagaimana, begitu, dites aja di sini. Kira-kira kalau settingan begini sebulan terakhir untung nggak ya? Begitu. Ini false, misalkan pakai berapa tumbuk, 10 tumbuk misalkan. Ini kelamaan nanti. 5 aja. Stop trade, true, trailingnya 5, 0 misalkan. Level 1, 20 atau 200. TP-nya 0. TP-nya 0. Nah ini lipat-lipatnya. Kita buat martingale sampai level 5 ya. Kita buat martingale level 5. Kita buat auto buy terus ya, misalkan di apa ya, sell ya, misalkan auto sell gitu ya. Kita start. Nanti keluar visualisasi seperti ini saya cepetin ya, biar lambat bisa dilihat cara kerjanya begini. Ini robot saya buat auto sell sehingga setelah close sell lagi. Tapi kalau misalkan ternyata naik, salah, dia nge-sell lagi dengan ring yang sudah kita tetapkan. Kalau ini ringnya naik setelah 200 pips, dia akan nge-sell lagi. Ternyata nggak turun-turun, malah naik lagi, ya 200 pips dia nge-sell lagi dengan kelipatan yang dilipat gitu, dari 0,1 0,2. Apakah menguntungkan? Ya ini coba kita cepetin ya. Ini yang ini untuk nyepetin teman-teman ya, yang ini. Nah, yang atas ini untuk nyepetin, bisa ditarik-tarik ke kiri dan ke kanan kayak volume itu ya. Ini kita bisa cepetin sambil kita lihat. Nah, ini trailingnya sudah jalan, Dok. Nah, plus lagi. Nanti kalau misalkan dia 50 pips, trailingnya jalan. Ciri-ciri yang trailingnya jalan, SL-nya ada. Nah, ini ternyata naik setelah 200 pips. Dia nge-sell lagi. Nah, naik lagi dia akan nge-sell lagi. Ini sudah 2 level ya. Level kedua 0,2 dengan jarak 200 pips. Kalau naik lagi bagaimana? Nah, ini nge-sell lagi. Nanti. Nah, sell lagi 0,4, teman-teman. Bisa kita perhatikan ini. Akhirnya bagaimana? Apakah settingnya harus seperti ini? Enggak, jangan. Tergantung dari tesnya teman-teman. Di situ ada resiko terbesarnya berapa. Nah, ini sudah clear. Nah, setelah turun nggak perlu turun ke bawah, dia clear all.
4 posisi tadi. Bisa sampai dilihat ya, ini cara kerjanya pelan-pelan. Nah, begitu clear dia nge-sell lagi, memang perintahnya sell terus, auto sell. Nah, ini nge-sell lagi kan, 2 level sudah. Nah, setiap 200 pip dia nge-sell kalau salah. Nah, nanti meskipun sampai 5 level pun turun ya. Oke, kalau kita lambatin seperti ini kan, misalkan 2 bulan kan capek ya nungguin. Ini bisa kita cepetin mentok. Ini sudah level 3. Nah, level 4 ini teman-teman coba lihat. Ini sampai 0,8. Nah, nanti kita lihat di mana clear-nya. Nah, sudah clear kan? Ya, profit sekitar 10-17% per bulan itu settingannya seperti apa? Nah, ini settingannya campur, Pak. Jadi, kadang manual, kadang auto begitu. Jadi memang peran dari manusia itu sendiri juga sangat penting lah. Nanti gimana kalau Pak Edi nanti kita bantu lah untuk itu. Awalnya kita bantu. Nah kalau misalkan buat pure robot murni, ya cara yang sekarang saya tunjukkan itu, ya cara yang saya tunjukkan sekir apa awalnya kita backtest dulu. Setelah kita tesnya mantep di situ ya udah auto aja. Ini kita buat auto Pak. Ini nanti kalau misalkan ini bagus sebulan terakhir ya udah pakai setting ini bisa. Ini sell terus. Ya, kita cepetin ya, coba hasilnya seperti apa. Nah, ini juga ada grafiknya yang bisa dilihat. Seperti ini grafiknya. Sambil lihat grafik, bisa sambil lihat transaksinya. Nah, ini artinya apa ini? Saya ulangin lagi ya. Artinya ini ya, kok ada bentuk kayak jala begini. Dia nge-sell di sini, nge-sell di sini, nge-sell di sini, nge-sell di sini, nge-sell di sini. Ada 5 level. Nah, ketika turun, dia nggak perlu clear all-nya di bawah sini, tapi di tengah-tengah dia udah bisa clear all. Bisa juga di bawah, malah untungnya banyak karena dia sistemnya trailing dari akumulasi seluruh transaksi, bukan hanya 1-2 transaksi saja. Nah, dia clear-nya di sini untuk jala seperti ini. Oke, ini saya cepetin lagi sambil kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini grafiknya. Begitu Pak, kalau mau Bapak pure murni. Karena kan begini Pak, yang saya contohkan itu modalnya kan belum tentu sama dengan Pak Bapak gitu. Ya bisa jadi Bapak lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Kalau lebih banyak kan sayang kalau ngikut settingnya dia, kan nggak optimal namanya. Optimalisasi dari permodalan itu beda. Ini kita nunggu ya backtestnya. Ini sebenarnya cuma sebulan saja tapi kok lama. Ini kan startnya 0,1 dari 10.000 modal. Ya kalau memang dikira wong 10.000 kok cuma 0,1 lah nanti bisa di setting-setting sendiri. Yang penting skema risiko sudah saya kasihkan, bisa download juga di www.step.center/skema.rar itu. Nanti kurang jelas bisa kita ketemu webinar privat. Ya. Yang pasti kita transparan ya. Apapun tidak ada yang disembunyikan di sini. Wah, robot ini mengakibatkan begini begitu, gitu enggak. Seperti yang kita ketahui, Bapak, Ibu yang hadir di sini tidak ada satu sistem pun yang bisa konsisten selamanya.
Setiap sistem itu punya siklus. Makanya Bapak Ibu walaupun gaptek, mau nggak mau harus lama-kelamaan harus belajar dan tahu itu. Gitu, itu wacana dari saya sih seperti itu. Ya. Nah, ketika siklus berubah, kita sudah tidak bingung lagi. Kita bisa setting robot sendiri, buat robot sendiri, mengubah-ubah sendiri, dan resikonya kita tahu. Jadi nggak pasrah begitu saja, ya. Kita tahu bisa jadi nanti teman-teman bisa nyeting robot itu jauh lebih bagus daripada apa yang saya settingkan. Nah, kalau sudah seperti itu kan bagus. Makanya itu saya buat komunitas, buat itu kan memang karena untuk biar terus berkembang. Kenapa saya juga berbagi robot ini gratis? Bukan tanpa maksud juga. Kalau kita berbagi banyak yang pakai, banyak yang kritik, banyak saran, banyak masukan. Nah, itu jadi berkembang. Gitu. Karena tangan pikiran saya nggak cukup untuk bisa mikir seperti itu terus begitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ini nanti sekiranya nggak cocok settingan ini ya buat lagi settingan, jangan ditumbuk lah, tetap aja 0,1, 0,1, 0,1 begitu. Jangan di double-double 0,1, 0,2 bisa aja seperti terus, atau ringnya diubah ringnya, jangan 200 misalkan. Untuk cara strategi tester, ada yang bingung, teman-teman? Nah, ini settingnya kalau saya katakan sih kurang bagus ya, dengan ditumbuk-tumbuk sel terus ini ya. Oke, udah jelas. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Ada rekamannya, jangan khawatir, langsung tak share rekamannya, bisa diulang-ulang gitu ya. Kenapa saya katakan jelek? Ini karena dari 10.000 ini sudah menghabiskan floatingnya sampai 70%. Ini kurang bagus. Ya, nanti settingnya bisa diubah lagi ya. Nah, saya bisa tunjukkan nih akun real yang robot ya, yang campur, memang campur manual. Ini saya buat all history. Nah, dari 27 Februari ini sampai sekarang depositnya 20.000. Ini nggak boleh ditunjukkan sebenarnya namanya ya. Ini nggak ada tulisannya demo ya. 18.873. Ya. Dari initial margin sekian. Berapa persen itu? Nah, kita kalkulator. Ya, kalau sistemnya saya kan selalu nasabah itu bisa mandiri, Pak. Bisa nggak bisa seperti itu. Awalnya bolehlah kita tuntun. Semuanya kita settingkan. Tapi ya kedepannya nggak boleh seperti itu. Ya, karena
robot atau sistem apapun nggak akan konsisten selamanya. Kalau ada sistem yang konsisten selamanya, robot, terutama robot seperti itu, ya pemerintah sudah nggak bingung lah untuk pengentasan kemiskinan. Diajukan aja ke DPR MPR sana untuk jadikan regulasi begitu. Oh, robot ini bisa untuk memakmurkan masyarakat Indonesia itu. Pakai ini aja gitu kan. Kayak misalkan aplikasi Gojek begitu. Nyatanya kan nggak ada satupun yang robot seperti itu. Makanya tetap robot itu goblok. Yang pintar tetap yang nyeting begitu. Nah, caranya nyeting benar Bapak harus ngerti. Sementara belum ngerti bagaimana pakai settingan yang sudah bagus dulu, yang sudah ada cara nyetingnya. Kalau pengen nyeting sendiri, pengen riset-riset sendiri bagaimana? Ya, setelah di tester lagi. Sambil kita nunggu testernya itu, kita hitung ini 18.873 8873 dibagi 20.000 modalnya kalikan 100. 94% 2 bulan. Februari, Maret, April. 2 bulan. 47%. Yang webinar minggu lalu itu saya ngomong masih 10 antara 10 sampai 70%. Sekarang sudah 47%. Apakah selalu seperti itu? Enggak. Jangan terus Bapak Ibu tergiur dengan wah seperti itu ya, besar sekali. Enggak seperti itu. Jadi tetap itu resikonya juga ada. Oh, untuk akun ini saya harus masuk PPS. Dan PPS itu sudah saya serahkan ke pemiliknya. Gitu. Kurang lebih ini ada level-levelnya. Dia tidak hanya di euro tapi di euro pound sterling juga. Ya, jadi ada 3 robot dipasang dia itu. Nah, masing-masing robot itu misalkan ini, dia setelah 0,1 dia transaksi 0,2, 0,4, 0,6. Oke, sebentar settingannya tuh. Soalnya sudah diubah passwordnya, password PPS. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah mandiri, nggak perlu VPS passwordnya itu saya tahu, itu nggak perlu. Jadi memang Bapak Ibu sendiri yang setting 100%. Yang kerjakan, yang mau on off kan. Nah ini klien-klien saya semuanya memang saya wajibkan untuk belajar itu dan alhamdulillah semuanya bisa, dari gaptek sama sekali pun bisa untuk lakukan itu. Ya, pertama dari regulasi Bapepti itu kita nggak boleh tradingkan punya nasabah. Dasarnya itu. Nah, tapi kan kita bantu nih. Ya, bantu itu harus juga sama-sama ngerti. Resikonya juga sama-sama ngerti dan transparan. Nah, ini karena dengan robot. Ya, kalau klien-klien saya yang masukkan password itu klien sendiri di VPS itu. Ya, kalau yang bingung ya gimana lagi? Ya, kita harus bantu. Makanya di sini misalnya Pak Sigit harus ngerti, nanti semuanya yang di Pekan Baru bisa minta tolong Pak Sigit ya. Nanti saya tanyakan, ini justru nasabah sendiri kok yang setting itu. Jadi awalnya sih saya, kemudian nasabah itu setting begini. Mungkin mudah-mudahan masih ada nih filenya dari nasabah ini. Sampai memberi catatan seperti ini nasabah itu.
Waduh, kok lemot nih. Sorry. Sorry ya, kok lemot ini. Padahal di handphone saya bisa ini. Nanti tak send di WA-nya Pak Sigit aja ya. Untuk settingannya ini. Saya mau lihat bahwa ini benar-benar. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, bisa difoto aja. Nggak ngerti dia dapat kayaknya dari semedi, hasil semedi itu. Jadi level pertama 0,1 lotnya, jaraknya berapa? 15. Artinya jarak 15 itu 150. Level kedua 0,3. Terus jarak antara 0,3 sama 0,5 itu 20 atau 200 pips. Kalau di setting robotnya kan ditulisnya cuma 20. Dan seterusnya ya, sudah difoto ya. Itu RPA-nya, itu salah satu settingannya. Padahal dia punya 3 robot. Bukan robotnya sama, cuman dipasang di 3 pir begitu. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup lama. Ini apa lagi nih? Itu pakai sistem basal auto buy or auto sell. Nah, ini loh masalahnya. Ketika euro itu ada tren untuk turun, dia auto sell. Itu saya tahunya seperti itu. Terus ketika dia punya trennya naik, dia auto buy. Terus ketika sideways, dia buy sell. Gitu. Ketika dia nggak ngerti ini sideways, ini dia pakai parabolic SAR. Jadi ngubah-ngubah sendiri. Karena robot nanti bisa dilihat di beberapa trader profesional ya. Robot itu tidak akan bisa satu robot itu berlaku untuk robot sideways, robot trending, atau robot reversal. Jadi nggak ada satu robot yang bisa tiga kondisi itu. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Kalau ada robot ini wes bisa untuk segala market, nggak mungkin. Jadi makanya tinggal nyeting aja. Pakai auto buy, auto sell, atau pakai SAR, atau naik bingung manual aja. Buy-nya 0,1 dari kita begitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan fundamental kayak bisa, kalender ekonomi, itu nanti kita pandu lah bareng. Gitu ya. Betul Bapak. Kalau misalkan masih set B ya kita ada pakai aja buy sell itu. Kalau set B kan jos itu kalau buy sell. Ya, jadi tergantung tren. Oke, jelas ya? Ya, kenapa robot itu wah awal-awalnya untung kemudian terus rugi ya? Karena itu robot itu punya siklus. Tidak mungkin robot itu berlaku untuk semua kondisi market, baik sideways, trending maupun reversalnya. Begitu kira-kira. Selamat mencoba semuanya. Nanti juga kapan ketemu lagi, mungkin kalau ini sudah bisa, saya akan mengenalkan yang namanya copy trade dengan copy reverse-nya gitu. Jadi kalau misalkan bisa jadi challenge ya, tantangan bagi Bapak Ibu punya teman banyak begitu, buat aja misalkan kalau Bapak Ibu punya apa ya, komunitas yang dia pinter-pinter begitu, buat aja lomba robot misalkan Bapak Ibu. Lomba robot pakai akun demo, hadiah 1 juta. Kemudian Bapak copy trade aja dari mereka. Kalau mereka kelihatan goblok-goblok ya copy reverse. Kebalikannya mereka buy, kita sell. Saya punya aplikasinya, robotnya itu. Mau persis juga bisa.
Gitu ya. Ini silent aja. Yang pasti bukan produknya GK Invest. GK Invest itu hanya tempat untuk trading. Nggak nyiapin robot, nggak nyiapin apa-apa ya. Itu yang perlu ditekankan. Segala sesuatunya butuh koordinasi, butuh mau privat lagi monggo. Yang penting jangan pikirkan untung terus, tapi batasi dulu resikonya, baru nanti untung akan ngikutin. Dengan sistem limited risk, unlimited gain itu saya yakin Bapak Ibu bisa punya wacana baru, bisa mendapatkan profit di kala pandemi ini. Yang mungkin tak terhingga begitu. Wacana baru itu. Silakan langsung ngomong aja, unmute ya, kalau ada pertanyaan. Masih ada 5 menit begitu dari saya. Silakan Pak Edi, Herina, ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Yoyo itu jelas ya. Memang jujur aja Pak Yoyo ini semuanya awam soal robot ini, termasuk saya. Jadi mungkin nanti mungkin ada pertanyaan susulan yang mungkin bisa lewat saya atau mungkin langsung ke Pak Yoyo ya. Jadi ini juga sangat membantu ya ketika kita nanti pada saat untuk maju ke CN, bahwa nanti hasil dari akun demo yang dipasang robot ini mungkin kita bisa untuk jadikan senjata ya untuk mereka bisa gabung di GK Invest. Ya harapannya seperti itu. Saya juga tadi dibisikin sama ada tim lain juga pingin saya ya bilang nanti saya aturkan dengan Pak Yoyo. Karena kebetulan ini ceritanya lain, saya bilang begitu. Jadi ada yang mau ditanya Pak Edi? Kalau untuk settingannya pasti nanti akan dibantu ya. Sementara itu aja Pak Yoyo. Cuma kan kalau yang seperti yang diberitakan 10-17% itu kan settingannya yang seperti apa? Nggak ada yang konsisten ya Pak ya? Tadi saya ceritakan tadi. Settingannya itu yang saya lihatkan di WA-nya orang itu. Settingannya seperti ini Pak. Itu seperti yang ditanyakan Pak Sigit. Itu auto buy atau auto sell atau buy sell atau manual atau buy sell. Nah, berarti itu dirubah-rubah ya Pak ya tiap saat gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mengetahui ini trennya turun, ya itu sell terus, auto sell. Sementara yang kita tawarin ini rata-rata awam semua nantinya Pak. Coba nanti saya saya pikir kan robot ini udah otomatis dia jalan sendiri gitu. Ya sekarang Pak Edi kan sudah tahu, ya Pak Edi aja yang operasionalkan, nanti saya dipandu Pak Sigit begitu. Misalkan kan di grup nih, Pak Sigit sekarang trennya EU buy, oke sepakat buy ya, oke buat buy. Atau dipasang aja parabolik SAR. Kalau parabolik SAR kan ngikutin tren, naik ya naik, turun ya turun. Kalau parabolik SAR itu dia historinya lebih kurang berapa ininya, risknya sama. Bapak kan sudah tak kasih caranya backtest nih, coba lagi backtest saja satu-satu. Oh, oke. Ya, nanti di M1 seperti apa, bagaimana. Ya, makanya tadi saya tunjukkan ini kolaborasi manual dan robotik ini, Pak. Nah, caranya ubah pair, ubah time frame, ubah inputnya indikator, SLP-nya, fungsi trailingnya. Nah, ini itu aja. Oke. Ya, makasih Pak Yoyo. Tapi awal-awalnya tetap akan saya bantu, pastikan dulu misalkan ini sudah ada klien Pak. Ini saya bantu. Setting awal seperti ini Pak. Nah, silakan di reset lagi kalau kurang puas dengan settingan. Pengalaman saya begitu. Mungkin nanti begini Ko Edi, jadi mungkin untuk yang di demo account mungkin nanti Pak Yoyo bisa bantu settingkan dulu sampai nanti kita bisa melihat ritmenya, arah trennya seperti apa. Karena gini, karena kalau dari settingan yang disampaikan oleh kliennya Pak Yoyo tadi memang ini variabel ya. Hanya bedanya memang beliau sudah paham. Bedanya dengan kita itu adalah belum.
Ya nanti kita coba aja mungkin dengan awal dari settingan dari Pak Yoyo. Kalau seandainya memang nanti itu sudah bisa lumayan ya, paling tidak optimal, ya kita bisa pakai. Satu. Yang kedua, apabila misalkan kurang optimal karena tren berubah, mungkin kita bisa sesuaikan atau kita bisa rubah settingannya. Nah, seperti apa? Ya nanti kita sampaikan, kita coba ya seperti apa. Sampai kita menemukan satu settingan yang memang sudah fix ya atau firm dengan arah pasar. Otomatis kalau settingan ini pasti akan berubah ketika arah pasar pasti berubah. Apalagi dengan kaitannya banyak parameter yang soal risiko tadi yang kita bisa batasin. Jadi sebenarnya yang paling terpenting di sini adalah manajemen risiko yang kita bisa batasin. Jadi pemikiran orang bahwa trading dengan pakai robot sampai habis itu bisa dihilangkan. Bukan begitu Pak Yoyo ya? Ya, betul. Ya, artinya kita bisa meminimasi risiko. Tadi saya lihat di settingannya itu ada maksimal untuk stop. Ya di angka $100, mungkin $200. Ya mungkin kita bisa coba-coba awal, kita coba dulu settingan di demo dengan settingan yang sangat standar mungkin. Nanti kita bisa coba aja Pak Edi, nanti sama-sama kita diskusi seperti apa nanti saya bantu. Kalau mentok ya nanti saya coba minta ya mau nggak mau kan nanti saya mohon Pak Yoyo juga kasih hasil rekamannya biar kita bisa pelajari sama-sama di rumah mungkin lebih tenang kalau malam-malam dengerinnya ya kan. Jadi itu aja sih. Ada lagi yang mungkin ditanya mungkin? Itu aja saya rasa Pak. Makasih Pak Yoyo. Oke, makasih. Makasih Pak Saya Sigit. pikir Pak Yoyo saya terima kasih ya. Saya atas nama dari tim Pekanbaru saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan Pak Yoyo soal kolaborasi manual dan robotik ini. Ya insya Allah ini semuanya bisa bermanfaat buat kita. Tapi sekali lagi ini tahapan kami baru belajar, baru newbie. Bapak jangan bosan-bosan untuk dapat pertanyaan dari Pak Edi dan Bu Herlina dan yang lain mungkin. Ya, jadi kami akan coba dulu ya sambil nanti kami pelajari dari rekaman yang tadi webinar Bapak lakukan tadi. Saya apresiasi banget, saya terima kasih banyak banget Pak Yoyo udah waktu